Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Lamongan. Apa itu? Sunan Derajat. Nah, karena hari ini kita sedang berada di Sunan Derajat, maka kita akan membahas sedikit dari sejarah Sunan Derajat agar kita bisa mengetahui tentang sejarahnya, tidak hanya mengetahui eksistensi daripada Sunan Derajat. Nah, sedikit biografi tentang Sunan Derajat. Jadi, Sunan Derajat ini merupakan salah satu sunan daripada 9 Sunan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Nah, kita mengenal Sunan Derajat ini dengan nama Raden Kosim. Nah, Sunan Derajat ini lahir sekitar tahun 1470 dan beliau itu wafat sekitar tahun 1522. Nah, Raden Kosim ini, Sunan Derajat ini merupakan saudara kandung daripada Sunan Bonang, dan beliau adalah anak dari Sunan Ampel yang makamnya sekarang berada di kota Surabaya. Nah, kapankah Sunan Derajat ini berdakwah di Pulau Jawa? Jadi beliau itu berdakwah di Pulau Jawa sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Nah, media dan metode apa yang digunakan Sunan Derajat ini untuk berdakwah? Jadi media yang digunakan Sunan Derajat untuk berdakwah ini adalah tembung pangkur dengan irama gending. Nah, tidak hanya itu, bahkan beliau itu menyebarkan agama Islam melalui melalui ritual adat tradisional. Jadi untuk membuat masyarakat itu tertarik, jadi beliau itu mengajarkan ajaran agama Islam itu melalui ritual adat tradisional, sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Setelah kita mengetahui dari biografi dan media yang digunakan Sunan Derajat untuk berdakwah, nah sekarang kita akan mengetahui metode apa yang digunakan Sunan Derajat ini untuk berdakwah di Pulau Jawa. Jadi beliau mempunyai beberapa metode dakwah yang beliau gunakan untuk berdakwah di Pulau Jawa ini. Metode yang pertama ialah metode bil hikmah. Nah, apa yang dimaksud dari metode bil hikmah ini? Jadi metode bil hikmah itu di mana beliau menyampaikan ajaran agama Islam itu dengan bijak, dan beliau tidak memaksa masyarakat untuk menganut ajaran beliau. Jadi beliau tetap mengajarkan ajaran agama di Pulau Jawa, tapi beliau tidak pernah memaksa masyarakat untuk mengikuti ajaran beliau. Yang kedua ialah metode kegiatan sosial. Nah, metode kegiatan sosial ini seperti beliau itu membantu masyarakat yang membutuhkan. Setelah itu beliau juga menyantuni para anak-anak yatim. Nah, yang ketiga adalah metode adat istiadat, metode ritual adat tradisional. Nah, jadi selain beliau menggunakan metode bil hikmah ataupun metode kegiatan sosial, jadi beliau juga menggunakan metode ritual adat tradisional di mana adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Setelah itu yang keempat adalah metode pendidikan. Nah, metode pendidikan ini jadi beliau itu menyelenggarakan pendidikan di pesantren ataupun di madrasah-madrasah di sekolah pada waktu itu. Setelah itu metode pengajian. Jadi metode pengajian ini di mana beliau itu menyampaikan ajaran agamanya itu melalui pengajian secara tatap muka, pengajian secara langsung seperti di masjid-masjid ataupun langgar-langgar dan musola-musola di Derajat. Nah, setelah itu metode kesenian berdakwah. Jadi beliau tidak hanya berdakwah melalui pendidikan ataupun pengajian dan juga metode hikmah, tapi beliau juga berdakwah menggunakan seni, di mana pada waktu itu seni itu membuat masyarakat tertarik dengan ajaran beliau. Nah, dengan seni ini beliau menggunakan tembang pangkur dengan irama gending dan juga gamelan agar masyarakat itu bisa tertarik untuk mengikuti ajaran beliau. Dan yang terakhir adalah metode fatwa. Nah, apa itu metode fatwa? Jadi yang dimaksud metode fatwa di sini adalah beliau itu memberikan fatwa ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi jika terdapat suatu masalah, beliau ikut untuk berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan beliau juga memberikan solusi ataupun saran agar
masalah tersebut bisa terselesaikan. Itu adalah beberapa metode yang digunakan Sunan Derajat untuk berdakwah di Pulau Jawa ini. Nah, sekarang kita sedang berada di Museum Sunan Derajat. Museum Sunan Derajat ini adalah museum yang berada di sekitar area Sunan Derajat. Jadi di dalam museum ini terdapat beberapa peninggalan daripada Sunan Derajat, seperti alat-alat tradisional peninggalan beliau, yang mana alat tersebut digunakan media untuk berdakwah oleh Sunan Derajat. Oke, dan kapankah dibangunnya Museum Sunan Derajat ini? Jadi Museum Sunan Derajat ini dibangun pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1992, diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, apa sih tujuan dibangunnya Museum Sunan Derajat ini? Jadi salah satu tujuan dibangunnya Museum Sunan Derajat ini adalah agar masyarakat, khususnya umat muslim itu, tidak melupakan sejarah para penyebar agama Islam di Nusantara. Itu adalah tujuan dibangunnya daripada Museum Sunan Derajat ini. Nah, beliau Sunan Derajat ini memberikan 4 pengajaran pada masyarakat pada waktu itu. Jadi 4 pelajaran ini adalah, yang pertama, beliau mengajarkan istilah berikan tongkat pada orang yang buta. Dan yang kedua adalah berikan makan pada orang yang kelaparan. Yang ketiga adalah berikan pakaian pada orang yang telanjang. Dan yang terakhir adalah berikan payung pada orang yang kehujanan. Itu adalah 4 pelajaran yang diberikan Sunan Derajat pada masyarakat pada waktu itu untuk masyarakat dan umat Islam. Nah, dengan 4 pelajaran itu kita bisa mengaplikasikan pelajaran yang diberikan Sunan Derajat ini pada masyarakat yang lain, pada masyarakat. Nah, setelah itu kita sudah membahas tentang metode berdakwah Sunan Derajat, media yang digunakan berdakwah Sunan Derajat. Setelah itu kita juga sudah melihat museum yang dibangun di Sunan Derajat tadi, dan kita mengetahui 4 pelajaran yang diberikan Sunan Derajat pada masyarakat. Nah, jadi kita tidak hanya mengetahui eksistensi daripada Sunan Derajat, tapi kita juga mengetahui sejarah dan peninggalan-peninggalan Sunan Derajat. Sejarah Sunan Derajat, apa saja yang diberikan, apa saja pengorbanan Sunan Derajat ini kepada masyarakat, khususnya di tanah Jawa ini. Itulah sekilas daripada penjelasan saya dari Sunan Derajat. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa berziarah di Sunan Derajat dan melihat beberapa peninggalan yang ada di Sunan Derajat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.